Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Dromba Vivitan atau satu lagi The Pastel Color khusus karya menggunakan oil pastel. Di video gambar kali ini saya akan menggambar pemandangan danau. Pertama saya buat dulu gambar bunga di bagian depan. Nah ini adalah bunga kembang sepatu ya teman-teman. Kita mulai gambar dari putik dan benang sarinya. Nah setelah itu kita baru gambar kelopak bunganya ya. Kelopak bunganya sengaja saya buat lebih besar supaya pada saat mewarnai lebih mudah ya, karena ini nanti diwarnai menggunakan oil pastel. Setelah gambar bunga pertama, sekarang kita lanjut bunga kedua ya teman-teman. Jadi kita buat ada 3 bunga, yang satu di depan, yang kedua ini ukurannya makin mengecil karena dia agak sedikit mundur, nanti yang satu lagi masih kuncup. Nah setelah gambar bunganya jadi, nanti kita baru tambahkan batang dan juga daun. Bagi teman-teman yang mau recreate gambar ini, kalian bisa sketsa dulu menggunakan pensil. Nah pensilnya bisa terserah ya, bisa pensil 2B atau pensil mekanik yang kalian miliki saja. Cuma kalau sketsa, carilah pensil yang gampang dihapus, ya yang tidak meninggalkan bekas ya teman-teman. Jadi kalau sketsa jangan pakai 8B, kalau 8B dia kan terlalu tebal, nanti pada saat dihapus dia masih meninggalkan residu pensil atau masih hitam-hitam gitu. Jadi cari pensil ya 2B. Kalau HB itu dia keras ya, jadi kalau kita terlalu tekan juga meninggalkan bekas. Jadi teman-teman carinya yang 2B deh, 2B yang paling enak lah dipakai. Dan cari juga yang creamy gitu, jangan terlalu keras ya. Kalau terlalu keras ya dia akan meninggalkan bekas. Kalau yang creamy pada saat dihapus dia lebih mudah dan hasilnya juga lebih kelihatan goresannya. Buat teman-teman yang udah terbiasa menggambar, kalian boleh coba langsung menggunakan medium yang lebih permanen seperti spidol atau konektor pen. Nah cuman resikonya dia nggak bisa dihapus, tapi ini bisa melatih kita kepercayaan diri kita dalam menggambar ya. Dan kalau kita menggunakan konektor pen atau spidol itu, kita bisa menambahkan arsiran-arsiran garis ya supaya dia mengisi dalam gambar gitu. Ya walaupun nantinya gambar ini kan akan diwarna juga ya, cuman garis-garis itu kelihatannya itu menambah kepadatan aja sih dalam gambar. Jadi kita lihatnya tuh lebih detail gitu.
Nah, ini saya buat bunga yang ketiga yang masih kuncup ya. Oke, bunganya udah, sekarang kita tambahkan daun-daunnya. Nah, daun yang dekat dengan pucuk itu kita buat lebih kecil, nanti daunnya bagian bawah lebih lebar, lebih besar. Oke, bunga depan udah. Sekarang kita lanjut ke bunga yang lebih simpel, yang bentuk daunnya itu seperti triangle plant seperti ini, dan bentuk bunganya juga yang simpel, bulat-bulat gitu. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Di bagian di atas garis lengkung, itu saya akan tambahkan sebuah pohon. Pohonnya ini kita buat batangnya agak besar, dan di batangnya itu kita juga tambahkan garis-garis supaya kita menambah semacam row-row-nya sendiri. Jadi kita nanti gradasinya lebih gampang, ngikuti garisnya aja gitu. Kalau misalnya satu oval besar gitu ya gradasinya jadi lebih luas sih. Kalau untuk pemula sih lebih gampang. Cuman berasa jadinya lebih kosong gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah masuk ke yang lebih di atas pemula lah ya, itu kita mulai tambahkan lebih banyak garis supaya gradasinya lebih berlayer gitu. Ini kita tinggal selesaikan saja ya pohonnya, kita tinggal tambahkan daun-daunnya. Daunnya ini bisa teman-teman buat seperti cotton candy, atau bisa juga satu persatu gambar daun. Daunnya bentuk oval memanjang, atau mau bentuk
daun sejajar atau daunnya mau bentuk hati, terserah ya, kalian atur aja, itu juga boleh. Kalau mau lebih simple ya bisa seperti cotton candy yang seperti saya buat. Setelah itu di bagian depan kita tambahkan buses. Buses ini adalah semak-semak ya teman-teman. Nah ini biasanya saya suka tambahkan nih pada gambar pemandangan karena ini yang paling simple yang bisa kita tambahkan dan mempersingkat waktu pada saat pengerjaannya. Nah, di seberang kita tambahkan, ini ada bagian daratan yang kelihatan di dalam frame, lalu kita tambahkan juga gambar pohon yang ukurannya relatif lebih kecil karena dia sudah jauh dari sudut pandang kita. Nah, selain pohon kita juga bisa tambahkan buses di belakang pohon-pohon ini ya. Tambahkan garis di bagian bawah, kita buat seperti zigzag seperti ini. Di ujung zigzagnya kita tambahkan garis seperti angka 1, tutup seperti ini ya, atau seperti persegi panjang. Nah ini adalah bagian daratannya, atasnya itu rumput, bawahnya batu. Terus di sudut ini kita tambahkan pohon yang berbentuk segitiga atau pohon cemara. Tambahkan sebuah garis, ini garis tengahnya, lalu di atas garis kita tambahkan lagi pohon cemara yang ukurannya makin kecil karena ini makin jauh lagi nih jaraknya. Setelah pohonnya selesai kita tambahkan pegunungan es. Pegunungannya ini kita buat melandai dan bentuknya itu nggak usah terlalu rapi, nggak usah terlalu segitiga, kita buat aja agak sedikit berlekuk-lekuk. Nah seperti ini. Tambahkan beberapa lagi di belakang supaya jadi pegunungan. Kalau satu kan jadinya sebuah gunung aja.
Oke, gambar yang udah selesai, sekarang saya akan mewarnai menggunakan oil pastel dari Joico yang 72 warna. Saya sengaja mewarnai pepohonannya dengan warna orange dan juga kuning. Nah, ini warnanya cerah ya kelihatannya. Biasanya pada negara 4 musim, warna pepohonan memang akan menjadi kuning, merah, dan orange pada saat musim gugur. Dan menurut saya itu cantik sekali, saya suka banget. Cuman di sini yang pohon aja kita colornya dengan warna kuning dan orange. Nanti untuk busesnya kita color dengan warna hijau. Pohon cemara tetap hijau. Pegunungan es nanti kita color dengan warna biru. Air danaunya juga biru. Terus bagian lain ya paling bunga ya. Bunga teman-teman bisa kok menggunakan warna yang kalian suka. Dan untuk nama-nama warnanya sudah saya tuliskan. Jadi buat teman-teman yang mau samaan silakan ya. Untuk peralatan apa saja yang saya gunakan, saya akan cantumkan di dalam kotak deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mau samaan, silahkan cek di dalam kotak deskripsi. Saya juga akan cantumkan link untuk pembeliannya.
Setelah selesai diwarnai, teman-teman bisa menebalkan kembali garis tadi menggunakan pensil penebal seperti pensil 8B, atau pensil kaca, atau pensil warna hitam. Proses penebalan tidak saya tampilkan ya. Setelah itu saya menghias menggunakan paint marker. Paint marker ini ada yang warna pink, warna merah, warna putih. Nah terserah ya teman-teman mau pakai warna apa yang kalian suka, tapi carilah warna yang kelihatan lebih pop up gitu, jadi nggak mati gitu warnanya. Nah warna putih sih kayaknya paling pop up sih ya dari segalanya. Kalau nggak punya paint marker boleh gunakan tip X. Tapi kalau untuk anak-anak saya lebih sarankan paint marker yang ukuran besar ya, lebih gampang digunakan. Kalau yang ukuran kecil dia gampang macet, jadi nggak worth it sih. Karena kita kan melapisinya di atas oil pastel, jadi memang itu sih yang membuat gampang macetnya. Oke guys, setelah ini kita tambahkan tip X cair dan selesai sudah untuk gambarnya. Gimana menurut kalian pemandangan kali ini? Semoga kalian suka. Makasih udah nonton sampai habis dan sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye bye semuanya.